Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mushollian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam Tala'as Sirah for Millennials di edisi kali ini ya. Di pekan ini alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru Islam di bulan Muharram 1443 Hijriah. Dan tahun baru Islam ini juga adalah momen penting yang butuh kita ingat dari sejarah perjalanan Islam dan dakwah Islam, karena di saat momen Hijriah inilah ya, momen Muharram itu menjadi momen yang menentukan, yang merubah wajah peradaban dunia, khususnya saat itu terjadi di Jazirah Arab. Masyarakat berpindah dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam yang dilimpahi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tidak berlebihan momentum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu dijadikan sebagai momentum untuk merumuskan penanggalan hijriah, karena itu adalah momentum yang sangat penting yang menjadi titik balik perubahan peradaban dunia menuju Islam. Kita bersyukur kita sudah hari ini hidup dengan limpahan hidayah Islam, tinggal kemudian bagaimana kita mengambil hidayah itu sebagai pedoman hidup kita sehari-hari yang nantinya akan menjadi panduan dalam kita beraktivitas, baik sebagai kita individu, kita bagian dari masyarakat, maupun nanti yang skalanya lebih besar, termasuk kita jadikan sebagai referensi tata kelola mengatur bagaimana kita menjalankan sebuah kehidupan bernegara. Baik, alhamdulillah, sebagaimana yang sudah disampaikan di publikasi bahwa pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini tentu masih kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu, di mana pembahasan yang lalu kita membahas bahwa peristiwa kenabian terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Tepatnya saat itu beliau mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dibawakan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Kejadiannya itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Saat itu kemudian Nabi Muhammad SAW mengemban amanah sebagai Nabi bahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang harus berdakwah, membimbing umat, menunjuki mereka kepada cahaya hidayah kebenaran Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dan berikutnya hidup Islami menurut risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan kenabian dan kerasulan itu, ya, Nabi dalam kisahnya kemudian pulang menemui istrinya Khadijah dalam keadaan yang masih syok, ya. Nabi sampai gemetaran gitu ya. Nabi menceritakan apa yang barusan dialami kepada Khadijah istri beliau, dan kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini kalau kita melihat di dalam sirah, di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, itu kadang disebut sebagai paman Khadijah, ada juga yang menyebutkan sepupu Khadijah. Ya, ini memang ada beberapa versi ya terkait siapa sebenarnya Waraqah bin Naufal dan apa hubungannya dengan Khadijah binti Khuwailid. Namun antara Waraqah bin Naufal dengan Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah ini adalah masih punya pertalian famili, ya, masih ada hubungan kekerabatan. Bertemulah akhirnya mereka, Rasul dengan Khadijah, kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal akhirnya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir.
Dan untuk itu nanti Nabi punya tanggung jawab dakwah, dan di hadapan beliau sudah menanti tantangan dakwah, yaitu berupa pengingkaran, penolakan dari kaumnya sendiri. Itu sudah diinformasikan bakal terjadi menimpa Nabi oleh Waraqah bin Naufal. Nah, kemudian Ikhwan fillah, berselang dari kejadian itu, kemudian Allah menurunkan lagi wahyu yang kedua. Ya. Allah menurunkan Quran surah Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya. Jadi Allah merintahkan Nabi yang semula dalam keadaan ketakutan hingga menggigil, dan kemudian Nabi minta diselimuti oleh Khadijah. Nabi berkemul, Allah minta untuk melakukan dakwah. Sudahi masa Nabi dalam keterkejutannya tadi, sudah saatnya Nabi mengemban amanah berdakwah ke tengah-tengah umat. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi ini merupakan wahyu kedua yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan lewat wahyu ini kemudian Nabi sudah mulai diperintahkan untuk melakukan aktivitas dakwah. Jadi setelah Al-Alaq 1-5 yang turun berikutnya adalah Al-Mudaththir 1-7 ya. Yang dengan turunnya Al-Mudaththir ini Nabi diminta Allah untuk action dakwah, melakukan aktivitas dakwah, menyampaikan kebenaran risalah Islam, menyampaikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir. Nabi kemudian melakukan dakwah. Dan yang Nabi hadapi saat itu adalah masyarakat kafir Quraisy, masyarakat Arab Mekah yang kehidupannya jahiliyah, mayoritas mereka itu tenggelam dalam kesesatan. Nabi menemukan mereka tentu belum beriman, belum percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian di sini ada strategi yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW di dalam dakwanya awal mula di Mekah, yaitu Nabi melakukan dakwah secara sirriyah. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan pola yang Nabi gunakan di dalam dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah Nabi cenderung lebih mengedepankan dakwah yang sifatnya ittisal fardiyah. Nabi kontak personal. Nabi datangi satu persatu, bahkan door to door. Nabi mencari di antara masyarakat Mekah siapa yang sekiranya punya simpati kepada Islam. Nabi datangi dan Nabi sampaikan tentang Islam. Nabi sampaikan dakwah. Nabi perkenalkan keesaan Allah kepada mereka. Nabi ajak untuk beriman. Itu Nabi kemudian lakukan secara pendekatan fardiyah, pendekatan individual. Satu-satu Nabi cari, Nabi pilih orang-orangnya, bahkan sampai Nabi mengunjungi door to door ya. Dan Nabi mulai dari orang-orang yang paling mudah dijangkau terlebih dahulu. Yang pertama tentu adalah lingkaran orang-orang yang ada dalam rumah beliau. Nabi mengajak Khadijah beriman, istri beliau. Nabi mengajak Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau yang juga tinggal serumah, kemudian beriman. Nabi mengajak pula Zaid bin Harithah, maula beliau, budak beliau yang juga sekaligus anak angkat beliau, kemudian juga beriman. Kemudian Nabi beranjak kepada sahabat-sahabatnya. Nabi mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat Nabi yang terbaik ya, sahabat Nabi yang sangat terpercaya. Abu Bakar beriman, dan dari perantaraan Abu Bakar nanti juga beberapa sahabat Abu Bakar ikut beriman. Abu Bakar ini seorang pedagang dan membangun relasi pertemanan dengan beberapa pedagang juga lewat dakwah yang dilakukan selanjutnya oleh Abu Bakar, maka mendapat hidayah dan berislamlah beberapa orang, yaitu Utsman bin Affan misalnya, kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dari kalangan teman-teman Abu Bakar As-Siddiq yang beliau kontak, ya, yang beliau dakwahi, yang beliau prospek dakwah kepada mereka, dan mereka pun turut beriman.
Hingga kemudian muncullah orang-orang yang diistilahkan sebagai as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang mula-mula atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Jadi muncullah as-sabiqunal awwalun, ya. Mereka yang paling mula-mula, paling pertama menerima seruan dakwah Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu ya, dakwah terus bergerak hingga mendapatkan orang-orang yang nanti menjadi barisan orang-orang beriman, menjadi pengikut Nabi Muhammad, dan nanti mereka juga menjadi cikal bakal pembentukan kutlah sahabat. Nanti Nabi bentuk kutlah sahabat. Nah, kemudian kita melihat ya, orang-orang yang berislam ini semakin membesar. Bertambah satu persatu dari orang-orang Mekah menyambut seruan dakwah dan mereka beriman. Dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang. Ada yang kategori anak-anak, ya, ada yang kategori remaja, dewasa, dan tua. Kita lihat tadi Ali bin Abi Thalib saat bergabung dalam barisan orang-orang beriman, saat itu Ali bin Abi Thalib baru berumur 8 tahun, masih sangat belia ya. Bisa kita sebut Ali bin Abi Thalib representasi dari perwakilan anak-anak yang mula-mula beriman. Kalau Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul, tentu bisa kita kategorikan sebagai dari kalangan wanita, kategori wanita yang pertama kali beriman. Kemudian kalau yang tua-tua seperti Abu Bakar, ya, Abu Bakar saat beriman dan menjadi barisan kaum mukmin ikut Rasulullah dan juga bahkan berdakwah dan mendapatkan beberapa orang lagi yang kemudian beriman lewat perantaraan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berusia 37 tahun. Abu Bakar bisa kita kategorikan sebagai representasi dari golongan tua yang awal mula beriman. Yaitu dari segi usia, dari segi kedudukan sosial juga bisa kita kategorisasikan lagi. Tadi ada Zaid bin Harisa, ya. Zaid bin Harisa ini bisa kita sebut yang awal mula beriman dari kategori orang-orang duafa atau orang-orang budak, ya. Karena memang dia statusnya adalah budak atau maulanya Nabi Muhammad, ya. Tapi juga dia adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Ada dari kalangan orang berada, orang kaya, orang tajir, orang pedagang, ya. Seperti Abu Bakar sendiri, termasuk juga Utsman bin Affan, ya. Nah, ini kita melihat dari banyak kalangan kemudian menyambut seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah yang awalnya beliau seorang diri kemudian sudah mulai mendapatkan pengikut, ya. Nah, sehingga masa-masa awal dakwah ini juga menjadi titik awal bagi dakwah, kemunculan dakwah, ya, yang dimulai dari hadirnya seorang pembawa risalah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian nanti beliau menyebarluaskan dakwah, beberapa orang kemudian turun beriman, ya, dengan pendekatan dakwah yang sirriyah tadi, masih sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung kurang lebih 3-4 tahun, hingga kemudian di tahun keempat kenabian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dakwah terbuka, dakwah terang-terangan, bukan menyuruh person per person lagi, bukan mencari orang dari pintu ke pintu, tapi Nabi menyeru kolektif sekaligus, menyuruh masyarakat. Itu Allah minta kepada Nabi dilakukan, dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Setelah sebelumnya Nabi sudah punya pengikut tadi, ya, yang kemudian pengikut ini menjadi kelompok pengusung dakwah Islam yang dikader langsung oleh Nabi, ya, yang seringkali diistilahkan sebagai kutlah sahabat, ya, kelompoknya para sahabat. Mereka dibina secara sirriyah oleh Nabi di sebuah tempat
yaitu di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Di sana Nabi menempa mereka dengan keimanan, menempa mereka dengan Islam, sehingga pada diri mereka terbentuk saksiyah Islam yang unik, yang berbeda dari kepribadian masyarakat Arab jahiliyah pada umumnya. Nah, itu akhirnya kemudian terbentuk ini kutlah sahabat. Dan kutlah sahabat semakin Allah kuatkan dengan berislamnya dua orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Saat itu Hamzah berusia 42 tahun. Hamzah juga dari golongan tua. Hamzah ini paman Nabi. Dan kemudian tidak lama berselang dari berislamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga berislam Umar bin Khattab, yang terpaut 3 hari saja, kurang lebih 3 hari keterpautan antara keberislaman Hamzah dengan Umar, dan ini semakin memperkokoh kutlah sahabat ini, karena mereka adalah dari kalangan orang-orang yang sangat disegani, orang-orang yang punya power, power secara fisik mereka punya, sehingga itu tentu nanti sangat dibutuhkan untuk pembelaan dakwah di masa awal, yang akan menemukan tantangan-tantangan penolakan sebagaimana yang sudah pernah disampaikan kepada Nabi dari Waraqah bin Naufal. Nah, mereka berislam, Nah, setelah itu kemudian kutlah sahabat ini diminta declare oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diminta untuk dakwah terang-terangan. Jadi sebelumnya Syria, kemudian masuk fase atau masuk level berikutnya di mana dakwah harus terbuka, Jadi setelah Syria kemudian menjadi daur al-i'lan. Jadi fase untuk declare, untuk menunjukkan, memperkenalkan kutlah sahabat ini. Dan itu dilakukan setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hijr ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah cara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, akhirnya kemudian kutlah sahabat Nabi minta untuk show of force. Dalam tanda kutip mereka show of force, Mereka tunjukkan kutlah mereka ke hadapan masyarakat untuk menyeru masyarakat secara terbuka. Dibentuklah kemudian barisan, ada 2 barisan, satu dipimpin Hamzah, satu dipimpin Umar, dan mereka berjalan hingga sampai ke Baitullah, dan mereka nanti juga tawaf di sana. Dan itu menjadi pemandangan yang unik bagi masyarakat Arab jahiliyah. Jadi mereka yang selama ini sebenarnya sudah mulai mengendus keberadaan dakwah Islam, yang awal mula dianggap sepele saja, tapi begitu sudah muncul kekuatan kutlah, ada jamaahnya yang diorganize oleh Nabi, ini mereka sudah mulai risih, dan kemudian nanti juga akan mereka sikapi dengan tegas keberadaan kutlah sahabat ini. Nah, dan keberadaan kutlah sahabat yang declare ini kemudian menandai dakwah memasuki titik tolaknya. Jadi titik tolak dakwah dengan kehadiran kutlah sahabat yang jumlah mereka lebih dari 40 orang. Karena dakwah semakin mendapat sambutan, semakin berkembang. Nah, dan bagaimana respon dari masyarakat Quraisy, khususnya dari para pemuka Quraisy? Nah, ternyata mereka cenderung menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersama kutlah sahabatnya, bersama kelompoknya. Itu mereka cenderung menolak. Termasuk yang menolak adalah dari kalangan keluarga Nabi sendiri. Paman Nabi, Abu Lahab, menjadi benci kepada sosok Nabi dan dakwah Nabi. Dan dia berusaha mati-matian untuk mencegah agar dakwah Nabi tidak semakin membesar, tidak semakin diterima oleh masyarakat Arab Quraisy. Sampai dia melakukan karakter assassination kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menjelek-jelekan Nabi, padahal ponakannya sendiri, kepada masyarakat Quraisy Mekah, dengan tujuan agar mereka menjauhi seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ya, Iwan Filarullah, kita bisa melihat dakwah Nabi di awal mula pertama kali beliau lakukan setelah turun perintah untuk berdakwah, turun Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, kemudian Al-Hijr ayat 94, kita bisa melihat ada perubahan strategi. Yang awalnya Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi dakwah secara terbuka. Ini peralihannya dari dakwah sembunyi ke dakwah terbuka, itu kalau sembunyi belum terbentuk kutlah sahabat, kalau terbuka sudah terbentuk kutlah sahabat. Selain itu memang Nabi berbuat demikian karena arahan wahyu. Sebelumnya belum ada untuk perintah melakukan dakwah secara terbuka, secara show of force, hingga kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, Quran surah Al-Hijr tadi, agar Nabi berdakwah secara terbuka terang-terangan, tidak menggunakan pendekatan yang semula lagi, yaitu lebih cenderung mengandalkan orang-orang yang simpati. Nabi mendatangi mereka satu-satu. Begitu pula para sahabat mendatangi sahabatnya lagi satu persatu, atau pendekatan ittisal fardiyah. Namun di fase dakwah terbuka, dakwanya langsung menyeru kepada kolektif, kepada masyarakat secara luas. Sebelumnya Nabi yang berpikir untuk mendatangi lebih proaktif di dakwah terbuka, Nabi bahkan sampai mengundang mereka dalam sebuah jamuan. Nabi minta mereka datang dari kalangan masyarakat kafir Quraisy, baik itu dari kalangan kerabat maupun orang-orang terpandang, Nabi kumpulkan dan Nabi sampaikan dakwah di situ. Nah, ini kita lihat ya, ada penerapan strategi yang berbeda. Dakwah sirriyah Nabi dengan setelah Nabi sampai kepada daur al-i'lan, dakwah yang terbuka, dakwah yang harus menunjukkan pengusungnya dalam bentuk kutlah yang sudah terbentuk, yaitu kutlah sahabat. Ini yang Nabi lakukan. Dan ini tentunya adalah sebuah aktivitas dakwah yang Nabi lakukan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi ada nasnya, ada perintahnya, ada ayat yang turun yang menjadi acuan bagi Nabi di dalam melakukan dakwahnya. Harus seperti apa lagi yang butuh beliau kerjakan. Itu dibimbing Nabi oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita berperkenalan dulu di masa awal dakwah Nabi pertama kali. Nanti bagaimana tantangan-tantangan lebih lanjut, apa saja yang menimpa Nabi dan para sahabat, insya Allah akan kita kaji di pertemuan kita yang berikut, insya Allah. Namun sebagai gambaran awal ya, kita sudah bisa melihat ternyata Nabi sudah bermain secara politis di dalam aktivitas dakwahnya. Tentu dengan menyembunyikan terlebih dahulu para pengemban Islam ini, itu adalah bagian dari strategi politik juga yang Nabi tempuh. Karena masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat Quraisy Mekah, ini tentu belum siap dengan kehadiran ajaran baru, risalah baru. Sekalipun itu kebenaran, mereka belum siap. Mereka sudah lama hidup dalam kesesatan, dalam kejahiliaan, dan para elit-elit Quraisy ini mempertahankan kondisi status quo itu. Sehingga nanti kalau dakwah Islam yang hadir ini, yang baru, yang berbeda, yang ingin merombak tatanan kehidupan jahiliyah, itu langsung dideklar di awal, kita bisa bayangkan itu akan dihabisi sejak benih awal. Tapi ternyata Nabi menjalankan dakwanya dengan melakukan strategi-strategi politik, ya. Dan strategi politik ini di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi keep dulu keberadaan mereka yang mengimani Islam, dan risalah Islam Nabi sampaikan terbatas dulu, hingga kemudian terbentuk kutlah sahabat dan Nabi deklarasi, Nabi tunjukkan keberadaan mereka ke tengah-tengah umat, dan dakwah sudah harus memasuki fase seruan terbuka terang-terangan kepada masyarakat Mekah.
Jadi seperti itu ya, sudah sejak mula Nabi itu dakwahnya bersifat siasi, bersifat politis. Ya, ini kita bisa lihat dari strategi yang Nabi gunakan ya. Di 3-4 tahun pertama Nabi melakukan dakwanya secara sirriyah ya. Nah, ini bagian dari juga strategi politik dakwah Nabi Muhammad SAW yang tentu dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tergambar bahwa nabi kita ini nabi yang juga di dalam dakwanya itu bersifat siasi, bersifat politis ya. Nah, di telah sirah kita ini kita membahas bagaimana perjalanan Nabi dalam bangun peradaban Islam, dalam membumikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari tinjauan sisi politisnya. Nanti insya Allah ini yang akan banyak kita kulik ya, agar kita mendapatkan paradigma lain melihat perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW melengkapi pemahaman tentang sirah yang sudah kita miliki selama ini. Ternyata masih ada satu hal yang kurang yang harus kita lengkapi tatkala kita membaca perjalanan hidup Nabi, yaitu harus punya perspektif siasi agar kita nanti tergambar ya bahwa Nabi memang seorang politikus ulung yang Allah utus untuk membangun peradaban Islam yang mana peradaban ini punya institusi politik juga ya, dan Nabi menjadi pimpinan institusi politik Islam tersebut. Nanti insya Allah akan kita kulik lebih banyak lagi di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Barangkali demikian kawan-kawan sekalian, ini sebagai pengantar awal tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau, Allah lantik secara resmi sebagai Nabi dan Rasulnya di usia yang 40 tahun. Baik, mungkin cukup dulu untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan jadwal yang berikut. Tunggu saja nanti publikasinya akan disebarluaskan, akan diviralkan. Silakan dihadiri untuk jadwal berikut. Silakan pula menjadi agen-agen kebaikan, menyebarluaskan publikasi tersebut kepada teman-teman kita ya, yang dengan melakukan sebar luas publikasi tersebut, maka kita telah melakukan aktivitas dakwah pula. Ya. Ingat ya, tadi Nabi Muhammad mengontak Abu Bakar beriman, Abu Bakar juga tidak tinggal diam, dia mengontak sahabat-sahabatnya, sehingga kemudian dari jalur Abu Bakar berimanlah Utsman bin Affan, ya, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, termasuk Arqam bin Abil Arqam, ini sahabat-sahabat Abu Bakar semua, yang kemudian kita mengenal as-sabiqunal awwalun. Nah, kita memahami sirah ya, kita upayakan pula ya, apa yang bisa kita petik ibroh di dalam sirah itu menjadi amaliyah kita ya, menjadi tindak tanduk kita, gerak-gerik kita ya. Kalau kita belajar sirah di sana ada penjelasan tentang dakwah yang dilakukan Nabi dan para sahabat, maka kita pun begitu. Kita berupaya untuk mengkloning aktivitas dakwah yang mereka lakukan ya. Kita juga berdakwah. Jadi kita sebarluaskan acara ini kepada teman-teman kita dengan men-share info publikasinya kepada teman-teman kita. Barangkali mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan ada di antara teman kita 1 atau 2 orang yang tertarik ingin menambah wawasan bersama, hadir dalam Telaah Sirah for Millennials ini, dan mudah-mudahan di situ nanti dia semakin tertunjuki kepada Islam ya, dan kemudian dia berhijrah ya, ini kan Muharram ya, momentum hijrah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau mendalami perjalanan hidup Nabi dan menjadikan Nabi benar-benar sebagai teladan hidup ya, sebagai al-uswah al-hasanah untuk dia pribadi ya, dan nantinya juga dia berupaya agar keteladanan Nabi ini juga menjadi keteladanan kolektif masyarakat. Nah, dia juga menjadi bagian dari dai yang mendakwakan Islam, menyebarluaskan risalah Islam ke tengah-tengah lingkungannya lagi ya. Jadi seperti itu kita harapkan dakwah yang berantai. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita, tetap istiqomah dan
tetap kabarkan info acara ini untuk teman-teman kita. Baik, saya rasa cukup, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.